Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta Atusan Haji dimanapun Anda berada. Teman-teman sekalian, ini sama seperti halnya keris kemarin yang saya bahas, yaitu keris sengkelat ya. Ini juga merupakan keris berluk 13 dengan ricikan yang sama persis dengan yang kemarin saya bahas, yaitu miliknya Pangeran Jumeno ya. Jadi kalau keris ini ricikannya tuh sama persis, yaitu mempunyai kembang kacang, jalen, lalu ada lambe gajah dan ada gerenengnya. Lalu sogoannya ini rangkap teman-teman. Dan looknya ada 13. Jadi sudah pasti sesuai pakem sengkelat look 13. Saya ingin menyampaikan beberapa filosofinya yang terkandung pada keris sengkelat ini, meskipun sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan menurut pandangan-pandangan dari berbagai kitab kuno seperti halnya Serat Centini dan literatur menurut Pinisepuh Perkerisan di Nuswantara ini. Jadi ada beberapa versi yang menyebutkan dari sejarah timbulnya keris sengkelat ini. Yang pertama adalah bahwa keris ini dibuat oleh Sunan Ampel. Yang kedua, menurut versi lainnya dibuat oleh Sunan Kalijogo. Ada perbedaan pada sebuah literasi sejarah teman-teman. Namun itu semuanya menjadi hal yang wajar dan suatu keniscayaan apabila sejarah itu terdapat perbedaan-perbedaan pandangan. Karena dinamikanya akan berbeda. Memang dulu diteliti, lalu sekarang menjadi pembahasan dan penelitian tertentu. Tentunya menjadi sebuah keniscayaan apabila sejarah itu memiliki sebuah perbedaan teman-teman. Pada sejarah yang dinukil pada berbagai kitab teman-teman, yaitu menyebutkan bahwa keris ini timbul di permukaan di kalangan masyarakat dulunya pada saat era zaman Prabu Kertabumi atau yang disebut dengan Brawijaya kelima, yaitu Raja Majapahit teman-teman, Raja Majapahit pada akhir masa Majapahit. Pada saat itu Sunan Ampel memiliki sebuah cis atau benda alat untuk menggiring onta, dan Sunan Ampel mengatakan bahwa cis tersebut dimiliki dan didapatkan dari Jazirah Arab sana ya. Dan dikatakan oleh beliau bahwa cis tersebut merupakan sebuah benda milik Nabi Muhammad SAW. Konon begitu ceritanya teman-teman. Lalu karena benda tersebut sangat berarti ya, sebuah cis tersebut berarti, cis itu bentuknya agak panjang teman. Jadi sebuah cis itu memukul onta untuk menggiring onta tersebut. Bentuknya besi. Karena benda itu dikatakan berarti ya, karena sebuah benda milik Rasulullah dan berarti, maka Empu Supomandrangi ya, sang pembuat keris tersebut, Sunan Ampel, menyuruh dan memberikan arahan kalau cis tersebut untuk dijadikan pusaka. Jadi suruhlah Empu Supomandrangi, dibuatlah untuk rancangan awalnya teman-teman, pandangan awalnya dan planning awalnya itu mau dibuat sebuah pedang katanya. Tapi karena merasa gimana ya, eman, mosok digawe pedang, yang mending kan digawe pusaka sing apik. Nah, dibuatlah oleh Empu Supomandrangi sebuah keris yang berluk 13 dengan ricikan yang saya sebutkan tadi. Lalu dibuatlah keris tersebut dan jadilah keris sengkelat tersebut. Lalu singkat cerita, Empu Supomandrangi memberikan pusaka tersebut kepada Sunan Ampel. Ya, dipegang oleh Sunan Ampel.
Lalu ketika dipegang keris tersebut, Sunan Ampel merasa bahwa keris itu lebih pantas kalau diserahkan pada seorang raja. Maka diserahkanlah keris tersebut kepada Prabu Kertabumi atau Raja Brawijaya kelima, yaitu Raja Majapahit. Diserahkanlah keris tersebut, lalu keris tersebut disengkelati, teman-teman. Disengkelat, ditaruh di pinggang. Awal mula disebut keris sengkelat ya di situ. Ketika Prabu Kertabumi menyengkelat keris Lu 13 tersebut, lalu disebutlah keris tersebut keris sengkelat, teman-teman sekalian. Ketika menjadi keris sengkelat, maka keris ini menjadi keris yang turun-temurun yang ada di Keraton Majapahit. Dan secara turun-temurun masih lestari, teman-teman sekalian, keris sengkelat tersebut. Maka keris sengkelat tersebut dan sampai kerajaan-kerajaan berikutnya menjadi sebuah maskot ya, bahwa keris sengkelat itu merupakan keris-keris yang termasuk keris garat dalam, termasuk keris yang sangat mumpuni. Maka terkenallah di seantero Nuswantara ini. Itulah keris sengkelat pegangan para raja, teman-teman sekalian. Namun yang ada di depan ini adalah keris sengkelat garap Mataram Matiun, teman-teman sekalian. Garap Matiun panjangnya sekitar 35 cm ya, 35 cm. Karena rusak pada bagian warangkanya, jadi saya tidak saya tampilkan. Namun ketika ada yang mau memahari, nanti bisa kita carikan warangka yang lawas, teman-teman. Warangka yang kuno, tentunya kita akan cari keris yang kayu timongo, teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Ini adalah keris sengkelat bertangguh Matiun Mataram berpamor ngulit semongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.